Astagfirullahaladzim. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya sangat bergembira pada hari ini. Gembiranya itu mendapat berita dari murid-murid saya, alumni SMA Negeri 4 Pekanbaru. Ya, saya mengajar kira-kira 34 tahun yang lalu. Nah, berita gembira itu pada reuni SMA 4 Jalan Bambu Kuning Pekanbaru di Hotel Furaya Pekanbaru, Jalan Sudirman. Apa katanya? Pak, ada seorang murid Bapak yang masuk Islam, tapi dia belum pakai jilbab. Ya, tidak apa-apa, saya katakan. Saya pun tidak mengingat lagi 33 tahun yang lalu. Nah, 34 ya, 34 tahun yang lalu. Yang 33 tadi itu masa kerja pegawai negeri saya. Karena saya sebelum menjadi pegawai negeri sudah menghonor di SMA 4 itu. Jadi 34 jadinya, masuk yang sebelum saya menjadi pegawai negeri. Nah, jadi murid itu susah saya untuk membayangkannya. Siapakah dia yang masuk Islam tapi belum pakai jilbab? Akhirnya bertemulah di Furaya Hotel yang disponsori oleh Dr. Ridwan, pemimpin rumah sakit umum di Bandung. Pulang dia ke Pekanbaru. Nah, di acara itulah saya bertemu dengan murid saya itu yang masuk Islam. Nah, ketemu saya dengan dia, terlebih dahulu dia salaman dengan saya dan dia cium tangan saya. Pak, masih ingat dengan saya, Pak, katanya. Dia kebetulan orang Korea Utara, maksudnya dari Tapanuli Utara. Nah, sayalah Pak yang ketika Bapak ngajar agama saya nggak keluar, padahal Bapak mengatakan yang non muslim boleh tidak mengikuti atau boleh tidak di dalam lokal. Tapi kami ada 5 orang tidak keluar, Pak. Saya tidak pernah keluar, saya non muslim. Tetapi ketika saya belajar agama, ketika Bapak mengajarkan agama, masuk ke kelas, saya tak pernah keluar. Saya pura-pura membaca di belakang, padahal saya nguping, mendengarkan pelajaran yang Bapak berikan terhadap anak-anak SMA 4 waktu itu. Oh iya, jadi bagaimana? Sekarang saya sudah Islam, Pak, katanya. Alhamdulillah sudah sama dengan Bapak. Bagaimana kok bisa masuk Islam? Itulah Pak, terngiang-ngiang oleh saya ajaran Bapak yang 30 tahun lebih itu. Sekarang saya, umur saya udah lebih 30 pula Pak, udah hampir 40. Nah, teringat oleh saya yang Bapak berikan itu. Ada nyanyi lagi yang Bapak ajarkan. Apa nyanyi Bapak waktu itu? Mari, mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam, biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Nah, dengan iramanya waktu itu Pak, naik-naik ke puncak gunung. Jadi iramanya gini, mari, mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam, biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Nah, ternyata lagu singkat itu tertanam pula di dalam hatinya. Nah, akhirnya
Entah bagaimana melalui perjalanan dia sudah punya suami dan dia sudah punya anak. Nah, belakangan ini teringat oleh dia masuk Islam. Tapi katanya ada hal-hal yang lain selain dari yang pernah dia dengar dari saya. Entah apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi yang jelas sekarang dia sudah menjadi seorang muslimah. Nah, kemudian juga Pak katanya, teringat oleh saya dalam ajaran Bapak itu walaupun mengajarkan agama Islam, Bapak bukan hanya mengajarkan sholat, puasa, haji. Anehnya Bapak juga mengutip ayat-ayat Bible. Bapak punya Injil 2 waktu itu saya ingat katanya. Satu warna coklat, yang satu warna hitam. Bapak bawa Injil di saat pelajaran pendidikan agama. Tapi tidak banyak. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, hanya beberapa ayat, terutama ayat tentang pakai kerudung. Yaitu ayatnya Korintus 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Itulah teringat oleh saya Pak, ayat tentang kerudung. Tahun berapa waktu itu? Tahun 90 ya. Belum, tahun 89. 88 89. Ayat pakai kerudung. Waktu itu orang jarang-jarang pakai kerudung. Bapak menyuruh pakai kerudung. Diambillah 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Bapak mengatakan waktu itu, wanita yang bernubuat tetapi tidak berkerudung sama dengan menghina kepalanya. Nah, itu katanya. Bagi wanita yang selalu berdoa, yang tidak pakai kerudung, lebih baik dia mencukur rambutnya sampai botak. Akan tetapi, karena merupakan aib bagi wanita bahwa dia tidak pakai kerudung, maka hendaklah bahwa aib bagi wanita jika kepalanya dicukur, rambutnya cukur, maka hendaklah dia menundungi kepalanya. Cuma itu Pak katanya yang ingat dengan saya. Ayat tentang kerudung cuma satu itu aja. Wah, teringat, terngiang-ngiang oleh dia. Dan ada waktu yang tepat itu menjadi pembicaraannya, dan akhirnya dia masuk Islam. Itu berita gembiranya. Sebelum saya bertemu dengan murid saya yang masuk Islam itu langsung, kawan-kawannya sudah bercerita. Ada 4-5 orang ketemu dia, Pak masuk Islam Pak, dia Pak masuk Islam Pak. Tapi saya tidak teringat wajahnya seperti itu. Waktu itu seperti apa orangnya, walaupun menjadi murid selama 3 tahun di SMA. Tapi karena banyak, saya tidak mengenal wajahnya. Tetapi ketika bertemu di Furaya Hotel waktu itu, barulah teringat bahwa dia memang non-muslim. Jadi saya tidak perhatian, tapi rupanya diam-diam dia memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, rupanya satu lagi yang dia ingat tentang haramnya babi. Itu saja yang paling teringat oleh dia. Ayat-ayat tentang wajib pakai kerudung dengan haramnya babi. Memang saya memulai ayat tentang wajib pakai kerudung itu dari ayat Al-Quran dulu, yakni di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, saya hafal waktu itu. Sekarang udah jarang-jarang saya ulang, tapi sedikit-sedikit masih hafal. Kalau salah bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, hai para nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu,
istri-istri orang yang beriman, dan anak-anak wanita orang yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbab yang menutupi dadanya dan seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak, yaitu telapak tangannya. Nah, kalau tangannya boleh. Itulah ayat yang sering dikutip waktu itu. Dan kalau ayat Bible-nya dalam kitab Ulangan, pasal 14 ayat 7 dan ayat 8 yang menyatakan, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak bermamah biak, namanya babi, haramlah itu bagimu. Nah, ternyata anak-anak murid saya itu menemukan ayat yang lain, bukan hanya di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8, ditemukannya lagi di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Bunyinya sama. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak, namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah semua itu bagimu. Nah, begitu katanya, tidak boleh disentuh bangkainya, dagingnya jangan dimakan, haram itu bagimu. Nah, cuma 2 itu saja ayatnya, tapi rupanya berkesan bagi murid saya tadi ini. Ada kesempatan yang baik, tidak ada yang mengganggunya, tantangan juga tidak begitu berat katanya, lalu dia masuk Islam. Nah, itulah berita dari reuni yang keempat kalinya SMA 4 Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, lalu pada waktu itu ada seorang guru fisika namanya Marhusa Nababan. Dia mengintip selalu apa yang saya baca di saat istirahat di ruang guru. Yang saya baca itu adalah buku perbandingan agama yang sudah saya stabilo ayat-ayatnya dengan stabilo merah. Karena setiap istirahat saya membaca itu, tidak ngobrol dengan kawan-kawan. Setiap istirahat saya baca itu, sehingga Marhusana Baban ini jadi ingin tahu apalah yang dibaca Pak Rakib ini. Satu saat saya pergi ke belakang atau ke pustaka, buku yang sudah saya kasih stabilo itu tinggal. Ketika saya kembali lagi, buku itu hilang. Waduh, belum hafal semuanya, baru separuh hafal, bukunya sudah hilang. Tapi saya tidak tahu kemana lah menghilang. Saya tidak ada curiga sama Marhusana Baban ini, tidak ada, sikit pun, sampai sekarang pun tidak. Cuma kehilangan, manalah bukunya itu, buku perbandingan agama. Ya, karena tidak mungkin lagi dapat, saya cari. Bukunya pun bukan pula buku asli, buku fotokopi yang sudah di stabilo. Akhirnya saya dapat hadiah dari Datuk Rajo Ameh yang mempunyai toko Riko, fotokopi Riko di Pasar Pusat Pekanbaru. Dia ini orang yang suka mendengarkan pengajian saya di surau-surau, di masjid musola. Dan dia ini punya buku cetakan Malaysia. Bukunya karangan orang Medan, Muhammad Arsad Talib Lubis. Ternyata buku itu walaupun dalam berbahasa Indonesia, bahasa Malaysia, rupanya lebih lengkap
dibandingkan dengan buku saya yang hilang, yang di Stabilo itu. Lebih lengkap dengan gambar-gambarnya, ayat-ayatnya, sejarahnya, lengkap. Waduh, saya mendapatkan rasanya ilmu segudang rasanya menurut perasaan saya. Kalau waktu saya membaca buku fotokopi yang di Tipek itu mungkin dapat segenggam atau 2 genggam. Tetapi ketika diberikan buku Muhammad Arsyad Talib Lubis itu, menurut perasaan saya saking girangnya mendapatkan ilmu satu gudang lengkap. Apa yang saya tanya, yang saya cari, apa yang saya dialogkan ada di situ. Masya Allah. Nah, semenjak itulah saya tertarik mempelajari buku-buku perbandingan agama. Jadi saya sudah mempelajari perbandingan agama dan kristologi ini sudah sejak 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu sudah berminat membacanya. Dan kemudian saya di samping menjadi guru agama, saya penceramah di IKMI, penceramah kecil-kecilan lah begitu. Nah, waktu itu bertemu pula lah dengan ustadz-ustadz yang lain yang kecil-kecilan juga. Tapi dia punya buku yang besar. Ustadznya kecil, buku-bukunya besar. Nah, saya pinjam bukunya dan saya ikutkan ceramahnya. Ceramahnya khusus pula tentang perbandingan agama. Masya Allah, apa yang saya cari ada di situ. Namanya Ustadz Ridwan Ali Salami, orang Lubuk Jambi, Kabupaten apa itu, Kuansing ya, kalau sekarang Kuansing. Dulu namanya Taluk Kuantan saja. Nah, Ustadz Ridwan Ali Salami inilah yang selalu memberikan pengajian tentang perbandingan agama dan kristologi. Nah, buku-bukunya yang besar-besar diberikan kepada saya untuk dibaca, sudah itu dipulangkan, dibaca, dipulangkan lah. Dapat pula saya, menurut perasaan saya, satu gudang ilmu dari dia. Tapi sayang, umurnya tidak panjang. Ridwan Ali Salami ini, dia mati muda, meninggal kira-kira umur 45 tahun atau menjelang 50 tahun. Sehingga beliau tidak dapat meneruskan ilmu perbandingan agama ini kepada masyarakat. Nah, waktu itu sayalah yang menggantikan beliau di IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, yang sekarang berubah kepanjangannya menjadi Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Nah, kalau dulu I-nya itu ikatan, sekarang I-nya itu Idarah. Idarah itu administrasi lah begitu ya, manajemen. Nah, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Ya, di Jalan Todak, Pekanbaru. Nah, saya memberikan juga ilmu perbandingan agama dengan kristologi pada pesantren kilat dan penataran-penataran mubalik. Nah, akhir-akhir ini sebelum ada virus corona, 4 bulan sebelum ada virus corona, itu IKMI sudah mengadakan sekolah mubalik. Ya, kita stop dulu. Karena ada yang telepon. Kita stop dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.